rapat mingguan akan segera dimulai. Kepada Bapak Ibu peserta apel mingguan untuk menonaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama melalui virtual Zoom. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Bapak Haji Ainur Hasan APMSI, Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Bapak Rizky Widya Pratama SE, Analis Kebijakan Ahli Muda Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Ibu Santi Kurnia Dewi MPD, Ibu Rise Silvana SSTP MAP, Ketua MKPS Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Ketua MKKS, FKKS, FKSS, Ketua Gugus SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Kepala Sekolah Kabupaten Karawang, Subang, Purwakarta, dan semua peserta apel mingguan hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, apel mingguan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, hari Selasa, tanggal 20 Desember 2002 dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan penampilan Jaipong.
Ramayana rebutan kekawasan tunda tali jeung paranti geus lali katemah wani nu dibawah hukum lawak rap ngangge pakaian dengan Sugriwa subalikeun boga rasa pangbenerena rahayat kata lasara teas jiwa rasa-rasa sirna sang sobari kekeh gelap panemu menutup ngamarudah rasa jiwa bebenah agabahan Dewi Tara ngan ngalimba cai socana sobali kasasarampa Sugriwa nu dipelasa nganti-nganti tinggal maksa ratu tangtungan kesangat jadi kumpulan nafsu sopan Sri Rama gelar Batara manusa nu kapercaya lan wicaksana milampah laku sarakah mengangkat kabur milampah tindak tanduk musaraka tareka mentangkeun panah angkat Selanjutnya, rapat mingguan akan dipandu oleh moderator pada Bapak Artiman SE, dipersilahkan. Bapak, nggak ada suaranya, Pak Artiman. Halo, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Halo, Pak. Tes.
Iya, Terdengar, ada Pak? Pak, mangga Pak. Ada, mangga Pak. Baik, terima kasih kepada pengatur pengacara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memandu jalannya Cirebon pada hari ini Selasa tanggal 20 Desember 2022. Perkenalkan, nama saya Artiman, jabatan saya Arsiparis Ali Muda pada SMA Negeri 1 Panukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan rapat mingguan pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita dapat syafaat dari beliau pada akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Haji Hasan APMSI Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Purwakarta. Yang terhormat Bapak Rizky Widya Pratama SE Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang terhormat Ibu Santi Kurnia Dewi SPD PMPD Analis Kebijakan Muda Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang terhormat Ibu Rise Silvana STP MAP Analis Kebijakan pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang terhormat Pengawas SMA, SMK, SLB si wilayah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang terhormat Kepala SMA, SMK, dan SLB si wilayah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang terhormat Kepala SMA, SMK, SLB baik negeri maupun swasta pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang terhormat rekan-rekan Arsiparis si wilayah Cabang Dinas Wilayah 4, serta yang terhormat staf KCD Wilayah 4. Baik, sebelumnya akan saya sampaikan dulu para narasumber kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Haji Ainur Hasan. Beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang kedua, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Beliau adalah Kasubag TU pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang ketiga, Ibu Haji Santi Kurnia Dewi SPD MPD. Beliau adalah analisis kebijakan pada KCD Wilayah 4. Yang keempat, Ibu Rise Silvana SSTP MAP. Beliau adalah analisis kebijakan pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Untuk yang pertama, kita serahkan kepada narasumber kita, yaitu Ibu Rise Silvana STP. Mangga waktunya, persilakan, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Pak Kasubag TU, Ibu Analis. Alhamdulillah, Ibu Analis udah pulang, udah hadir lagi bersama kita semua di sini. Dan juga Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, para arsiparis, dan juga staf cabang dinas yang hadir pagi hari ini. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, terutama mengenai hasil PKKS untuk jenjang SMA, SMK negeri ya Bapak Ibu. Kemarin sudah kita laksanakan rapat pleno penilaian kinerja kepala sekolah. Kemarin siang kita sudah mendapatkan hasilnya Bapak Ibu. Insya Allah hari ini akan kita publikasikan hasil dari PKKS untuk sekolah negeri ya, baik SMA maupun SMK. Untuk SLB kita masih menunggu karena kemarin masih ada yang PKKS, jadi SLB menyusul untuk negeri ya. Mungkin bisa di-share timeline-nya. Pak Noval bisa di-share timeline-nya. Bapak Ibu, ini sudah di-share oleh Bapak Kepala Cabang Dinas di grup-grup sekolah negeri bahwa kemarin sudah dilaksanakan sidang pleno dan hari ini adalah pengumuman ya.
Dimulai hari ini sampai dengan hari besok itu ada masa banding bila mana Bapak Ibu merasa mau banding ya, kurang sesuai nilainya atau ada yang kurang serak, mangga dipersilakan tentunya dengan disertai bukti-bukti pendukung yang sah ya, yang akurat. Kemudian pada hari Kamisnya itu insya Allah akan dilakukan sidang banding ya, bersama kami dari tim fasilitasi SMA SMK dan juga tim TPMPD. Kita akan melaksanakan sidang banding. Untuk teknisnya nanti kita atur, entah itu Zoom atau langsung, nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Dan kemudian hari Jumatnya akan kita tetapkan hasil PKKS ini setelah masa banding dan sidang banding dilalui ya. Insya Allah suratnya hari ini akan kami share ke grup-grup sekolah negeri. Silakan Bapak Ibu lihat dengan seksama bahwa hasil ini sudah kami urutkan berdasarkan nilai tertinggi sampai dengan terendah. Silakan Bapak Ibu lihat kinerja Bapak Ibu selama 1 tahun. Dan ini berdasarkan hasil yang objektif bukan subjektif ya Bapak Ibu, karena ada beberapa penilaian yang memang pada saat PKKS itu dilaksanakan. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saya mohon perhatiannya kepada seluruh satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Purwakarta. Kami dari cabang dinas sudah menggembor-gemborkan 3 minggu sebelumnya melalui surat dan melalui rapat Zoom ini untuk segera mendaftarkan guru pembinanya untuk mengikuti KMD ya Bapak Ibu. Sampai dengan hari kemarin, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh satuan pendidikan SMA Negeri Purwakarta. Alhamdulillah semuanya sudah mendaftar dan semuanya juga sudah transfer. Terima kasih untuk sekolah negeri SMA ya. Hanya tinggal swastanya beberapa. Insya Allah hari ini SMA dibereskan. Namun saya untuk SMK, saya tidak tahu ini permasalahannya di mana. SMK ini dari negeri baru beberapa sekolah negeri, itu pun hanya 1 ya. Kemudian dari swastanya banyak sekali yang belum ya. Saya tidak tahu kendalanya di mana. Ini kita bisa komunikasikan. Saya sudah memohon kepada Ketua MKKS, Ketua FKKS juga SMK Purwakarta ini masih aja stuck di situ ya. Tidak ada yang bertambah gitu ya. Saya mohon kepada Pak Haji Harudin, kepada Pak Uyat juga, dan mungkin dibantu sama kepala sekolah yang lain, pengurus FKKS dan MKKS untuk segera mendorong KMD agar segera daftar hari ini ya, karena pelaksanaan KMD akan dimulai hari Kamis ya, akan dimulai hari Kamis sampai dengan tanggal 27 Desember. Hari ini insya Allah kami akan rapat bersama Kwarcab apa saja yang perlu disiapkan dan apa saja fasilitas yang didapatkan oleh para peserta. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Bapak Ibu, ada beberapa sekolah yang memang secara otomatisasi itu akreditasinya sudah berakhir di Januari 2023. Ini ada otomatisasi, kemungkinan ini tidak divisitasi atau apa ya, saya kurang paham juga, mungkin nanti Bu Santi atau Ketua TPMPD akan menjelaskan bahwa ada beberapa sekolah yang sudah berakhir di Januari 2023, dan apabila sekolah ini sampai dengan bulan Juni tidak terakreditasi, maka kepala sekolahnya tidak boleh menandatangani ijazah. Ya, tidak boleh menandatangani ijazah, sehingga seluruh siswa kelas 12 di sekolah tersebut harus diindukkan kepada sekolah lain yang memiliki jurusan yang sama. Dan ini yang banyaknya adalah SMK ya. SMK di wilayah Subang dan Purwakarta. Karawang alhamdulillah tidak ada. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa waktu ke belakang pada saat pengambilan ijazah SMK, bahwa sekolah yang tidak memiliki akreditasi dan juga yang masa usianya sudah melewati 58 tahun, mohon untuk segera mencari kader yang lain ya, karena penandatanganan ijazah itu dilakukan oleh sekolah yang sudah terakreditasi dan batas usia kepala sekolahnya tidak melebihi dari 60 ya.
Itu mohon perhatiannya, ada beberapa sekolah yang insya Allah besok akan kami panggil sekolah-sekolah tersebut. Kami mohon bantuan kepada Ketua TPMPD SMA dan SMK untuk mendampingi dan juga kepada Bapak Ibu pengawas pembina agar besok mendampingi pemanggilan sekolah-sekolah tersebut. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin Bu Santi akan memberikan arahan-arahan atau hal yang lain. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rise yang telah memaparkan kepanjangannya. Untuk selanjutnya, narasumber yang kedua yaitu Ibu Haji Santi Kurniadewi, SPMPD. Untuk waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmat, karunia, limpahan rezekinya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf baru bisa bergabung. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Ainur Hasan, Ibu Rise Silvana selaku analis kebijakan, Bapak Rizky Pratama selaku Kasubag, juga para kepala sekolah, para pengawas, dan juga staf cabang dinas, Bapak Ibu Arsiparis juga di wilayah KCD 4. Mungkin apa yang disampaikan Bu Rise pada intinya ada beberapa hal yang perlu kita sikapi Bapak dan Ibu. Hasil PKKS nanti memang itu merupakan hasil yang sudah dilakukan analisis oleh para penilai dan juga kita sudah lakukan proses pleno pada hari kemarin. Dan mudah-mudahan nanti hasilnya bisa Bapak Ibu lihat dan nanti bisa menjadi bahan untuk catatan apakah Bapak Ibu akan banding atau tidak. Apabila tidak akan banding, Bapak Ibu dijadikan sebagai bahan untuk merefleksi. Nah, artinya apa yang dilakukan refleksi dari semua instrumen yang ada, dari 4 kompetensi yang memang dijadikan sebagai alat untuk mengukur kinerja kepala sekolah. Itu dari setiap aspeknya kita akan melihat sisi mana yang memang penilaian kita masih harus ditingkatkan, mana yang sudah baik, tentunya yang sudah baik perlu kita pertahankan, mana yang memang masih lemah ataupun masih kurang, maka perlu ditingkatkan. Nah, kita bisa berbagi praktik baik dengan para kepala sekolah yang mungkin secara penilaian kinerjanya sudah cukup baik. Nah, Bapak dan Ibu bisa sharing nanti dengan para kepala sekolah yang memang dari sisi berbagai macam indikatornya mungkin sudah baik. Nah, itu bagian dari bagaimana kita berbagi praktek baik. Mudah-mudahan bukan berarti kita saling menilai untuk bisa menjatuhkan, tidak seperti itu Bapak dan Ibu, tetapi kita melakukan refleksi terkait dengan kinerja kita selama 1 tahun ini dan mudah-mudahan di tahun depan kinerja kita akan semakin meningkat. Nah, ini pun bagian dari refleksi kami di KCD Wilayah 4 untuk bisa melihat apa yang akan kita lakukan terkait untuk peningkatan mutu satuan pendidikan dengan melihat dengan melakukan proses peningkatan mutu para kepala sekolah di kinerjanya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk gerakan berikutnya adalah tidak hanya kepala sekolah SMA, kita akan melakukan proses penilaian kinerja juga pada kepala. Hal ini perlu kita lakukan memang sejalan dengan tuntutan dari aturan yang ada bahwa tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, satuan pendidikan ini harus memiliki nilai akreditasi dan juga kepala sekolahnya harus punya kredibilitas. Nah, salah satu bagian dari kepala sekolah yang berkinerja tentu hasil daripada kinerja kepala sekolahnya. Oleh sebab itu, kita akan lakukan proses sosialisasi hari ini jam 10 insya Allah, mudah-mudahan kita bisa lakukan untuk para kepala sekolah swasta yang akan dilaksanakan di SMA Al-Muhajirin. Mudah-mudahan nanti kita akan sosialisasikan seperti apa pelaksanaan PKKS
KS pada tahun ini bisa tahu batasan minimal seperti apa dan bagaimana kita meningkatkan kinerja sekolah yang tentunya akan berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah masing-masing, dan tentunya akan mudah-mudahan KCD Wilayah 4 ini akan semakin maju dengan perda sehingga nanti akan layanan bagi peningkatan mutu di sekolahnya akan semakin meningkat. Itu terkait dengan PPKKS. Bapak dan Ibu, di akhir tahun ini kita sudah akan mengakhiri masa Bapak dan Ibu bagian raport. Saya hanya mengingatkan, mohon cermati dalam proses pembagian raport pada orang tua siswa. Kemudian pada saat nanti pembagian raport, jangan pernah dikaitkan dengan apapun juga, tetapi bagaimana kita melaporkan hasil pendidikan yang sudah kita lakukan di satuan pendidikan selama 1 semester ini pada anak-anak yang dititipkan orang tua kepada kita. Jadi ada bagian dari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua untuk bisa menjalin kerjasama dalam melakukan proses pendidikan bagi putra-putrinya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian kita juga menghimbau pada saat nanti pembagian raport, tolong dihimbau anak-anak tidak melakukan aktivitas yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik untuk peningkatan mutunya, kesehatannya, keselamatannya. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membahayakan, karena kondisi sekarang sudah agak rawan dari sisi kondisi lingkungan, sehingga jika akan melakukan aktivitas keluar, mohon sepengetahuan pihak sekolah. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu sementara ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan dari Ibu Hajah Santina Dewi yang telah memberikan materinya. Baik, untuk narasumber berikutnya Bapak Haji Ainur Hasan, barangkali sudah ada di ini Pak. Bapak Aib sudah ada Pak. Atau Bapak Rizky Widya Pratama, barangkali sudah ada di ruangan ini Pak. Sedang izin Pak. Mangga Bu. Sedang izin, lagi ada kegiatan di kejaksaan kata Pak Kasubag. Oh iya, mangga, mohon mangga. Barangkali Bapak Ainur Hasan sudah ada di sini Pak. Tidak ada. Pak, sedang ada kegiatan di Bandung Pak, kalau tidak salah di distrik. Iya ya. Berarti cuma 2 narasumber Bu ya Pak. Baik, Bapak Ibu, kita masuki sesi. Bapak punten Pak, mungkin dari pengawas ada yang ingin menyampaikan dari Ketua TPMPD. Mangga silakan Bapak Ibu pengawas, apabila ada yang ingin disampaikan. Mangga Bapak Ibu pengawas, mangga persilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak pengawas. Ya, terima kasih. Ya. Bapak pembawa acara, ini saya di ruangan agak sedikit ramai. Saya hanya ingin menegaskan apa yang disampaikan Ibu analis kebijakan yang membawahi tentang bidang SMK tadi Bu Rite. Loh, ini Kenalan itu Pak, ganti. suaranya nih Pak, ya Pak. Musik atau Kayaknya di sini karena Damen kayaknya keras sekali suaranya. Ininya gini, saya hanya ingin menegaskan apa yang disampaikan Bu Risa tadi, bahwa untuk sekolah yang kemarin mengajukan diri untuk akreditasi otomatis, tolong dicek lagi di sistemnya masing-masing. Apabila nilai yang diperoleh itu adalah
mungkin tidak sesuai dengan harapan, saya sudah koordinasi dengan Ban SM Provinsi. Silakan sekolah tersebut walaupun diperpanjang 5 tahun, tapi nilainya tidak sesuai dengan harapan, silakan mengajukan diri untuk akreditasi ulang atau akreditasi yang divisitasi. Atau sekolah yang diperpanjangnya hanya 1 tahun, itu pun harus mengajukan perpanjangan akreditasi segera, nanti akan di sispenanya masing-masing. Dan bagi sekolah yang tidak memenuhi syarat untuk akreditasi otomatis harus berkoordinasi nanti dengan Ban SM khusus, karena ada di wilayah 4 ini, kalau nggak salah 1 SMA, 4 SMK itu tidak memenuhi syarat untuk perpanjangan otomatis. Sehingga per Januari 2023 akreditasinya sudah kadaluarsa dan sekolah tersebut adalah berstatus tidak terakreditasi. Sehingga Juni 2023 kepala sekolah tersebut kalau belum diakreditasi otomatis harus menggabung dalam ujiannya atau tidak berhak mengeluarkan ijazah karena melanggar ataupun tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 61. Itu barangkali yang harus dipahami bersama, bahwa tolong dicek kembali sertifikat akreditasinya. Kalau yang sudah habis tahun ini juga tolong dicek di Sispena. Model sekarang pengajuan akreditasi adalah melalui Sispena masing-masing diisi oleh masing-masing sekolah. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Bu Rise. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adim yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk selanjutnya barangkali dari para pengawas yang lain bisa. Masih ada lagi Bapak Ibu pengawas? Kalau tidak ada, mungkin masuki kita sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Halo Bapak Ibu, adakah yang bertanya? Mangga Bapak Ian Suryadi, mangga persilakan Pak, mangga. Ya, terima kasih. Punten ini tadi agak terlambat saya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan ke Ibu Analis, Ibu Rise, untuk SMK Negeri Kiara Pedes, pembina putranya itu sudah mengikuti KMD, hanya pembina putrinya yang belum, tapi dia sebetulnya ingin ikut, tapi dikarenakan jadwal yang edaran pertama itu bentrok dengan pas ulangan umum, jadi pas PAS, penilaian akhir semester, dan dia juga harus membimbing anak-anaknya yang di SD yang sedang PAS. Jadi saat itu bentrok, dan sekarang masih bentroknya itu adalah karena dia orang Garut, jadi anak-anaknya pada saat nanti dibagi rapot itu ingin liburan ke Garut. Lalu juga dia jadi wali kelas, sekarang sedang sibuk mengisi rapot. Jadi saya sudah koordinasi dengan Pak Uyat, Kepala SMK Purnawarman yang jadi panitia KMD, itu silahkan bisa ikut KMD yang tahap berikutnya di bulan Januari. Jadi SMK Negeri Kiara Pedes akan ikutan KMD, tapi yang di tahap berikutnya, tidak yang di tahap baru ini. Itu mungkin ke Bu Rise. Terima kasih. Sekedar informasi, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Ibu, mangga mau ditanggapi sekalian? Oh iya, Pak Ian emang nggak bisa diganti lagi sama yang lain, sama yang Purwakarta asli gitu, yang ininya pembinanya. Maaf kalau suara saya kurang jelas ya. Jelas, Bu, jelas. Jadi kalau diganti dengan yang lain ada, tapi kebetulan dia dari Cirebon, PNS-nya orang asli Cirebon.
Gitu. Ya Saya maksudnya yang pingin, Purwakarta Pak, yang PNS Pak, maksudnya harus wajib ikut ya. Pak. Maksudnya mah diganti aja sama yang lain gitu loh maksudnya. Oh Kan iya. ada wajib ikut. Jadi sekali lagi Ada diingatkan yang diawali kalau oleh yang non kegiatan PNS ibu. juga maaf Bu ya, saya pernah punya pengalaman kalau saya tugaskan pernah yang non PNS, nih maaf ini untuk yang lainnya. Jadi waktu saya jadi kepala di SMK Negeri Maniis, saya pernah ikut KMD tahun 2019, saya bawa 1 orang staf, lalu setelah ikut KMD, dia punya sertifikat KMD, malah pindah keluar dari sekolah, padahal saya proyeksikan, saya siapkan dia untuk jadi pembina saat itu. Nah, jadi saya pingin tuh memanfaatkan guru yang ada yang PNS supaya lebih apa ya Bu, supaya lebih kuat gitu. Dia PNS-nya orang memiliki jauh semua Pak, ada yang orang Purwakarta gitu maksudnya. ada tapi sudah apa ya Bu, sudah punya tugas tambahan yang lain, diproyeksikannya untuk yang lain, tapi akan saya coba tanyakan nanti ya. Ya diusahakan ikut aja Pak ya. Coba Bapak nanti ngobrol lagi dengan guru-guru, kira-kira siapa yang memang berkompeten ya. Wajib ikut intinya gitu Pak ya. Ya. Itunya Pak Ian Maaf ya. Bu, ini sekedar saran, kalau saya waktu ikut bulan tahun 2019 bulan Januari, kalau bisa itu memang pada saat hari kerja Bu, gitu. Jadi tidak mengganggu kegiatan yang bersangkutan, gitu. Kalau pada saat kemarin ini edarannya pada saat sedang UAS, kemudian sekarang mau pada saat sedang sibuk mengisi rapot, gitu. Nah kalau bisa itu nanti kegiatannya itu seperti waktu dulu saya ikut KMD, gitu. Jadi tidak mengganggu pas hari awal kerja aja di bulan Januari, awal masuk hari kerja itu kalau bisa gitu ya Bu. Terima kasih. Ya turun Pak sarannya. Insya Allah nanti tahun depan kita lakukan yang terbaik lagi ya. Terima kasih Pak ya. Ya Pak, ya Bu, makasih. Baik, terima kasih kepada Pak Jan dan Bu Hasib. Mangga Ibu Walyati. Baik Pak, terima kasih. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Analis Kebijakan, Ibu Rise dan Ibu Santi, dan juga Bapak Ibu semuanya peserta rapat Bingon KCD 4. Pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Analis, Ibu Rise, Bu, apakah di Subang akan diadakan lagi, Bu? Kalau di Subang kan sudah selesai ya, kemudian sekarang Purwakarta. Nah ini apakah di periode berikutnya ada KMD lagi? Karena saya sendiri belum ikuti. Kemudian yang kedua ke Bapak Pengawas, Pak Ajim. Mudah-mudahan Pak Ajim masih ada. Pak, terkait sertifikat akreditasi, Pak, kami akreditasi di bulan September dan SK-nya sudah keluar. Nah, untuk sertifikat Pak, beberapa sekolah yang akreditasi sebelumnya di tahun yang sama, itu sertifikat sudah keluar ya Pak. Bagaimana yang di periode September ini? Apakah juga akan segera keluar di Sisperna? Karena sampai saat ini saya buka Sisperna itu belum ada menu untuk download. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Mangga mau tanggapi, Ibu? Ya. Turun Bu Walyati, insya Allah tahun depan kita akan melaksanakan lagi ya. Semoga panjang umur semuanya, banyak rezeki Bu ya. Insya Allah Bu ya. Amin, amin. Ya. Siap itu Bu, di Ibu. Siap, di antos siap, Terima kasih, Mangga Ibu. Untuk baik. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau nanya lagi, Bapak? Pak Ajim, Pak, pertanyaan saya yang kedua, Pak, terkait sertifikat akreditasi. Oh, jawabannya sabar dulu, Bu. Oh, sabar Nanti dulu. juga kalau sudah ada, pasti keluar di Sisperna, Ibu. Ya, sabar baik, aja dulu. Ya, yang penting SK-nya kan sudah diterima ya. Sudah, SK-nya kan Pak, sudah ada kan? Ya udah. Sudah ada. Yuk. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Bapak Ibu. Ada yang bertanya lagi? Ada saya, Pak. Mangga Ibu Emma, mangga. Mohon hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit saja terkait dengan cuti.
bagaimana untuk cuti Bapak Ibu guru yang mengajukan cuti, karena sebagai ASN itu ada, tapi memang ada peraturan lain yang menyampaikan beda untuk guru dan dosen. Mohon penjelasannya. Terima kasih, hanya itu. Baik, Ibu Emma, mangga. Ibu, silakan yang mau menanggapi, Ibu Risi atau Bu Santi. Ada Pak Dida nggak Pak? Oh, Pak iya. Dida ada nggak ya? Pak Dida aja yang jawab ya. Ya, Punten, Pak Dida. Mangga, Pak Dida, mangga. Untuk cuti Bu ya, cuti Bu Emma. Iya, Terkait iya. cuti itu sama Bu ya. Jadi ada cuti. Bu, cutinya mau cuti apa Bu? Cuti itu kan ada cuti sakit, cuti tahunan. Tidak. Ada cuti. Ini kan cuti tahunan, Pak. Karena kalau cuti sakit itu beda. Kalau cuti tahunan. Ya, tahunan terkait apa Bu? Kalau terkait dengan liburan sekarang Bu ya, liburan sekarang Bu ya. Iya. Liburan sekarang. Jadi terkait dengan liburan sekarang ya, untuk guru sebenarnya kan tidak ada libur ya. Jadi kalau siswanya libur, gurunya seharusnya tetap ada di sekolah, tetap melaksanakan tugas ya. Karena sebagai ASN, jadi cutinya pakai cuti ASN. Nah, untuk guru itu disiasatinya kemarin ya mengajukan cuti tahunan. Cuti tahunan bagi yang belum mengajukan cuti tahunan. Nah, jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah silahkan aja didata siapa yang mau mengajukan cuti tahunan terkait ada yang mudik dan lain sebagainya, maka silahkan aja. Jadi berapa saja, hari Pak? 7 hari ya? Kalau cuti tahunan itu kan 12 hari Bu ya. Tapi ya sama Ibu diatur aja, kalau 12 hari kan kelamaan. Gitu. Kemudian jadi mau itu dikasih 5 hari atau berapa hari? Berarti kalau cuti tidak mengerjakan ini ya, apa kewajibannya untuk TRK dan sebagainya? Ya, tidak harus kamu, betul. Tidak harus mengisi TRK ya? Siap. Jadi tidak ada kaitannya dengan TPP. TPP sih saat ini belum dikaitkan Bu ya. Cuma kalau misalnya, jadi gini Bu ya, Kamob itu kan berhubungan dengan jumlah hari kerjanya Bu ya. Jadi target guru itu di TRK 9.000 itu diambil kalau misalnya hari efektifnya beliau 20 hari. Artinya 20 kali 450 per hari, maka didapatlah akhir bulan itu dia harus mencapai target 9.000 gitu. Jadi kalau cuti artinya kan hari efektifnya berkurang. Iya. Nah, karena terpotong cuti, nah artinya target dia itu tidak jadi 9.000, tapi targetnya adalah sejumlah hari dia efektif dikalikan dengan 450 gitu. Jadi itulah kenapa yang cuti itu tidak mengisi TRK gitu. Jadi dinonaktifkan. Iya. Terima kasih Pak Dida, hatur nuhun. Mangga Bu, sambil-sambil. Hatur nuhun Pak Artiman. Pak Artiman, boleh saya ikut bicara tentang cuti, Pak, menyambung dari Bu Emma, boleh Pak? Mangga, silakan Bu, mangga. Masih ada. Saya masih bertanya ke Pak Dida. Pak Dida, tadi Pak Dida mengatakan bahwa nanti diajukan saja, katanya gitu kan. Untuk prosedur pengajuannya seperti apa, Pak? Adakah format yang harus kami isi? Kemudian adakah apakah per individu guru yang harus mengisi ataukah cukup pengajuan oleh kepala sekolah untuk pengajuannya? Formatnya seperti apa prosedurnya, Pak? Terima kasih, Pak. Kami Bu, siap. Untuk pengajuannya itu di kepegawaian sudah di-share ya dulu dan itu tentang belangko cuti. Jadi belangko cutinya ada. Kemudian terkait dengan kepala sekolahnya, jadi kepala sekolahnya membuat jadwal Bu ya. Jadi di jadwal itu misalnya ada berapa guru, misalnya 20 guru. Misalnya dia libur itu kan dari tanggal ini sampai tanggal 9 Januari misalnya ya. Kalau Januari kan masuk ke tahun berikutnya Bu ya. Ya, Nah, Pak. jadi diatur jadwalnya silahkan diatur oleh boleh dari kepala sekolah, boleh dari lokasi kurikulumnya. Yang penting di sekolah itu ada yang dijadwalkan ada di sekolah gitu. Jadi tidak semuanya ya. Kalau 20 semuanya gitu, tidak seperti tadi dijadwal. Kemudian sama Ibu misalnya dikasih jatahnya 4 hari boleh. Jadi kebijakannya silahkan dilakukan oleh kepala sekolah sebagai yang nanti menandatangani surat permohonan cuti tersebut. Belangko cutinya ada di kepegawaian. Gitu. Ya, jadi cuti tahunannya 12 hari maksimal, betul 12 hari. Tapi kan tidak mungkin dikasih 12 hari semuanya Bu ya. Jadi dikasih berapa hari aja. Kecuali kalau yang pulang ke luar kota mungkin agak jauh ke Jawa, nah itu mungkin
5 hari sampai 6 hari boleh. Mangga hatur nuhun Pak Dida. Mangga Ibu sami-sami. Baik, Bapak Ibu. Pak Firman pemiuk. Suaranya nggak ada Pak Firman. Halo? Nggak ada suaranya. Udah Pak, udah. Nah, Siap. ada. Mangga, Bapak Ibu masih ada yang bertanya, mangga silakan. Atau sudah tidak ada? Mungkin sudah tidak ada ya. Baiklah, Bapak Ibu, demikian rangkaian acara rapat Minggon pada hari ini. Pak, izin mau menambahkan Pak. Mangga Bu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah negeri maupun swasta, tolong untuk dicek lagi, jangan sampai ada sisa saldo untuk dana BOS. Untuk pembelanjaan Disiplah, itu Bapak Ibu bisa mengakses pembelanjaan Disiplah, itu terakhir hari ini. Karena mulai besok, sumber anggaran Disiplah itu sudah kekunci. Akan dibuka lagi nanti awal tahun anggaran, yaitu Januari 2023. Yang kedua, untuk sekolah swasta, tolong segera selesaikan laporan BPMU di aplikasi SIP BPMU, karena akan ada penarikan cut-off data di aplikasi SIP BPMU. Untuk wilayah 4 masih banyak yang belum menyelesaikan laporan di SIP BPMU. Yang ketiga, untuk sekolah negeri, pengembalian BOPD itu baik yang dari sisa dari anggaran dari NCR ataupun dari BOPD itu antara tanggal 23 sampai tanggal 26. Cara pengembaliannya mungkin nanti saya akan infokan di grup bendahara setelah dana BOPD yang terakhir itu cair. Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan dari Bu Erna. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang masalah keuangan? Tidak ada. Tutup saja ini. Mungkin dari Bapak Pengawas ada yang ingin disampaikan? Mangga Bapak Pengawas. Sepertinya nggak ada, Pak. Tidak ada. Oh ya. Baik. Terima kasih. Demikian rangkaian acara rapat Minggon pada hari ini yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber kita. Semoga kita dapat bisa melaksanakannya. Dan mohon maaf apabila saya dalam bawa acara ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Mohon maaf sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak MC warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Maksum SPDI. Mangga pada Pak Maksum. Quran ayat ya Pak Teman. Ada Pak, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Nur Hasan APMSI, Bapak Kasubag, Bapak Rizky Widya Pratama yang saya hormati, serta analis kebijakan Ibu Hajah Santi Kurnia Dewi SPD MMPD, Ibu Rise Silvana SSTP MAP, serta para MKKS, para pengawas, serta para Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Wabil khusus untuk para Kasubag, arsiparis, ahli boda yang saya hormati sewilayah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi yu'anima wa kafi wajidah. Ya Rabbana lakal hamd. Walaka syukra kama yang megilidadi walhikal karim wa aji sultan. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidina wali maisina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Amin. Al-yahiunin humal anwat.
Allahumma inna as'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa diyatan fil ilmi wa rahmatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut wa mautan minan nar wa afiyatan indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Robbana hablana min ajrina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin wal ajna lil muttaqin. Robbana inna naskuruna nikmata kita an'amna alaina ala wali walidina wa ala sayyidina wa halu hilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Robbana tu'adina inna nas'aluka ta'ina Robbana wa taqabbal alaina isron kama hamaltahu ala jina Robbana wa tuhabna malaqatan nabi wa anna waghfir lana warhamna anta maulana alal kafirin. Robbana dolamna apusana wa intang tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Robbana taqobbal innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta watubur rahim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbana jati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bakar ngadunga cici. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber hari ini yang sudah memberikan kita ilmu dan informasi yang begitu luar biasa. Kami berharap pada seluruh peserta mingguan hari ini mendapatkan manfaat dan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Saya Mulyadi selaku MC pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ente tanah pamol. Pamol ya. Minta tanah. Bagun. Ya. Beres, Wan, beres. Pokoknya yuk kerjum sama jum penting kan jum sama juga tuh. Bah kenon bah. Abah digandeng abah. Udah. Bes ngopi ya. Bah Wawan, gerang musep Bah Wawan. Naon cawing. Wing ayo wing. Halo. Cedede makin cantik. Aji Judi nanyakeun Win tuh can dibayar kemari. Balik kaki-kaki teh. Ya segera bayar atuh itu. Oh, ngusung langsung mangkat tah. Balik. Aki-aki berapa? Bah